Yes, ini bakal diputerin lagi. Ada tim Secret. Ada tim Secret di Rarozo. Kalau misalkan Secret join to the fight ini bakal kepres banget untuk tim Xavier. Gue bayangin ya tim Secret ya. Itu udah apaan dua tim fight-fight dah. Rame amat. Mereka rebutin apaan sih? Emang ada airdrop di awal-awal? Berisik. Kompon kecil doang direbutin. Digangguin mereka dari bukit langsung naik semua berempat. Udah tuh Secret tinggal bilang berisik udah sini gue ratain satu udah biar adem. Weh. Tapi kayaknya nggak ada yang pengen diratain dengan sangat cepat karena dari Pin juga masih komit untuk menjaga di bagian broken wall-nya. Sementara Box Gaming bisa mengontrol 3 rumah yang ada satu deret dengan mereka. Betul. Dari Box Gaming kali ini tampaknya akan coba cabut. nge-backup kali Retreat ini. kayaknya. Ya, Oke. regroup. Dia bakal cabut. Dia bakal cabut. Pin. Tertangkap. Tidak dikasih cabut begitu aja. Pin, what was he doing? Dia ngapain ke arah open field? Gue kira dia mau cabut ke teman-temannya bertiga Betul. nge-stick gitu kan. Ternyata dia pindah ke arah yang sangat-sangat open tadi. Itu satu gerakan yang gak worth it banget Nggak yang worth it. dilakukan sama Pin. Ini kerugian banget buat Xavier. Mereka kehilangan 2 player mereka. Box kehilangan 1 tapi mendapatkan 2 kill. Jadi worth it banget untuk menunjang poin pertama mereka di match pertama. Betul, mereka beruntung ya. Berdua beruntung. Tim Secret tidak datang dan mengganggu mereka. Betul, ini lootingannya bakal wasting time banget. Mau nggak mau, Xavier harus keluar dari area school, mencari tempat-tempat scrappingan. Kalau misalkan mereka balik lagi ke arah school atau ke arah apartemen dan nantinya misal di-push lagi sama Box Gaming, malah ngebuat mereka semakin lambat dalam rotasi. PR sih gitu, itu Yap. PR banget. Tapi kayaknya enggak. ya, mereka dia bodo amat. nggak bakal di-push, bakal coba ya ngambil apartemennya kali ini, memaksimalkan looting mereka. Dan benar, Oke. Arrow Wolf gue nggak tahu ya, apakah mereka sengaja nginter Novo karena kosong, atau emang nggak nyampe ke SMB dan mereka emang tahu Novo kosong, ngapain buang waktu ke SMB. Novo aja kok gitu. Tapi balik lagi loh, untuk Aerowolf, gue kan sempat bikin podcast sama general manajernya mereka, bareng sama coachnya Aerowolf juga. Mereka bilang mereka bertanya-tanya juga dengan tim-tim lain yang pernah merasakan panggung di Southeast Asia ini. Mereka nanya kayak drop zone di sini enak atau enggak, ruginya di mana. Mereka sharing. Jadi balik lagi, antar tim aja lolos gak lolos, mereka tetap nge-support dengan memberikan informasi-informasi yang dipunya oleh sebuah tim ke tim Aerowolf. Maksimalin kekuatan perwakilan Indonesia, siapapun itu, Betul. dibantu pokoknya. Makanya buat teman-teman semua, kita satukan kekuatan kita untuk mendukung Indonesia. #Indopride sama Gaspolnya kita spam terus-terusan. Betul, kita beri dukungan juga kepada tim-tim yang mewakili Indonesia, karena mereka juga saling mendukung antar player. Yap. Makanya kita dukung dengan maksimal lah. Apapun hasilnya, kita sudah mendukung dengan semaksimal mungkin. Betul, hasilnya kita apresiasi apapun itu. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Bigetron Red Aliens, mereka bakal main scrapping terlebih dahulu. Keluar dari Rafa, mereka bakal mengambil di bagian bibir pantai. Tapi sepertinya dari Bigetron mereka sudah mulai melihat beberapa tim yang sudah mulai berotasi juga. Namun belum ada baku tembak yang terjadi di antara Bigetron dan juga tim-tim lain. Sementara dari Xavier, mereka sudah menempati 2 buah apartemen. Dikontrol dengan baik dengan 2 player mereka yang tersisa. Belum ada push dari Box Gaming, bermain dengan tempo yang saat ini mulai menurun. Kalau kita lihat tadi, circle pertama sebelum Blue Zone bergerak, temponya benar-benar naik banget. Betul, ini kita bakal lihat ini dari beberapa tim. Tampaknya sudah menguasai area mereka, termasuk BTR sudah kembali menjegal area jembatan. Memastikan tidak ada yang nyebrang-nyebrang dengan bebas. Ya, Melewati mereka bakal jembatan. set up. Tapi sedihnya gue nih, Kenapa? yang bakal ada jembatan itu adalah Aerowolf. Oh my god, bener juga ya. Tapi biasanya Aerowolf kalau zona-zona, nggak mungkin bro, nggak mungkin. Karena tadi zonanya itu ke bagian kanan. At least Novo masuk di bagian lingkaran yang cukup besar untuk lingkaran yang pertama. Betul, ya baik lagi sih, Novo kali ini cukup aman dan harusnya ada chance buat ke arah Novo, minimal ke arah ujung-ujung Pulau SMB, ada chance-nya. Tapi gue suka banget loh kontrol yang dilakuin sama BTR. Kalau misalkan zonanya ke arah kanan ya, Iya. Aero bisa jaga jembatan kanan ya untuk antisipasi tim-tim lain yang mungkin akan ngejegal di jembatan sebelah kanan Tapi di pertigaan enggak. di perempatan. Lihat Aero, looting lagi di SMB. Oh, belum puas mereka Belum looting di puas. Novo kayaknya. Ya, Masih mungkin belum terbiasa. Mereka juga takut lah, karena kan Novo menjadi hotspot juga bagi orang-orang yang ketika pental ke SMB itu naik ke bukit-bukitnya Novo. Tapi lo lihat deh, semua tim Indonesia ngontrol bagian jembatan. Aura ngontrol jembatan kiri, Bigetron ngontrol jembatan kanan, Aerowolf menikmati hasil kontrol dari Bigetron dan juga Aura. Betul, itu mereka tinggal Nikmat banget. terima Kanan beres kirinya saja. dijaga men, karena kirinya dijaga. Terima beres saja kali ini ya. Dan dari Aura juga sudah mengisi ke daerah-daerah rumah mercusuar kali ini ya. Betul, rumah Area nenek. tersebut, ya rumah nenek itu dijagain rame-rame, tidak diberi lewat. Tapi kita bakal lihat dari seorang jumper tampaknya mengambil ujung dari open field. Ya saya lagi melihat-lihat ya ke arah bawah, apakah ada tim yang menguasai bagian open fieldnya. Karena kalau mereka terobos nih ke mobil nih, mereka benar-benar target yang mudah untuk ketembak. Kalau mereka terobos saja. Betul, apalagi kalau mobilnya mobil-mobil gede kayak Jeep, Betul. Dacia. Dan itu tempatnya baru ya, itu bagian baru yang dulunya nggak ada selanda itu. Dan itu dapat digunakan secara efektif menurut gue oleh Yudu Gaming untuk coba mencari posisi di bawah rata. Luis menjadi korban kali ini, menyisakan 2 pemain tim Box Gaming.
Bahkan nggak dikasih nafas untuk turun dari vehicle-nya. Bener-bener diledakkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Betul, langsung meledak, langsung pulang tanpa ampun kali ini ya. Yap, sementara Yudu langsung melanjutkan perjalanannya. Kayaknya bakal di-looting dulu, pengen ngeliat Luis bawa apa sih sebenarnya. Kali aja bisa dimaksimalkan untuk kekurangan-kekurangan yang didapatkan, yang dialami oleh Yudu tadi. TS datang dengan komponen hancur-hancur kena bom-bom peluru. Nah, apa nih tadi ya? Tadi kayaknya ada perang di sini, kok tiba-tiba hilang gitu. Hancur-hancur semua kiri kanan ya. Wow, tapi di bagian Yasnaya kayaknya bakal ada satu tim lagi yang All-Star ada di tim Puyat. belakang dari Yudu Gang. Ada All-Star tim Puyat yang akan lewat di sekitar Yudu Gang. Ini bisa menjadi mangsa yang empuk banget buat Yudu Gang. Kalau Yudu sadar bahwa Kalau ada Yudu orang sadar. belakang dia, kalau mereka nggak sadar, bisa-bisa mereka yang dimangsa oleh All-Star nih. Betul. Tapi kayaknya dari All-Star juga nggak ini sih, nggak ambil pusing. Karena mereka tadi stay loh, Iya. game dulu. Mereka bahkan berhenti di transit point mereka di arah pom bensin, nggak langsung gaspol menuju ke arah play zone. Tapi unik loh pas. Apa tuh? Di PMPL kali sini ya, Hah? yang saya ada tim All-Star, ada tim Galacticos. Oh wow, ada tim All-Star, ada tim Galacticos. Kan Galacticos juga All-Star hitungannya kan, hitungan terbaik dari yang terbaik kan. Ya tapi kan mereka berasal dari dua negara yang berbeda Iya. loh. Jadi yang terbaik dari negaranya masing-masing. Dan yang terbaik lagi, kodenya keluar lagi. Wah, terbaik memang. Gua nggak tahu, gua nggak di briefing berapa banyak kode yang bakal keluar, tapi kalian perhatiin aja di sebelah kanan tuh di atas tulisannya official live stream partner Facebook Gaming, biasanya suka ada hadiah-hadiah yang muncul dan saat ini muncul lagi untuk sebuah redeem code di kupon klasiknya. Dengan hadiah yang sama. Yes, dengan hadiah yang sama. Kalian udah tahu lah ya cara-cara ngeklaim itu seperti apa gitu. Dan Bigetron akan menghadapi satu musuh. Ada Iya. tim nomor 12 Secret ada Jin. TSJ, ada Secret Jin. Secret Jin kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya masih tersebar, tapi cukup berdempetan juga di area jembatan kanan kali ini. Dan ada info juga bahwa PMCC Indonesia 2020 sudah terbuka registrasinya teman-teman. Betul. Jangan sampai kelupaan daftar, jangan sampai kelewatan tanggalnya. Langsung aja kalian bisa ke website pmcc.id/turnamen. Yes, jadi buat teman-teman semua yang masih menjadi mahasiswa bisa langsung daftar mahasiswa-mahasiswi. Karena pendaftaran sudah dibuka hingga tanggal 30 Oktober 2020, akhir bulan ini. Betul. Jadi Ini buat pertemuan ketiga. Oke, lagi, Luxi ayo. oke, semangat. Luxi kamu bisa. Kamu bisa, Luxi. Pasti bisa manjat. Juara dunia pasti bisa. Pasti. Panjat tebing juga pasti bisa. Pasti bisa pokoknya. Aduh. Ada-ada aja dah. Itu yang ngebuat kita nggak konsen sesuai dengan adlibs yang harus dikeluarkan. Tadi gimana ya? Luxi lebih susah juara dunia atau naik ke atap rumah? Wah, kayaknya lebih susah naik ke atap rumah sih. Gagal 3 kali. Gagal 3 kali. Dan satu buah lempengan flow yang sering diambil sama Bigetron. Kali ini ditempatin sama tim All-Star tim Puyat. Betul, sama tim Puyat. Dan akan langsung di-scrap itu karena Yudu Proning Shoot. Scope 6 Scar L masih belum memberikan damage yang terlalu banyak. Hanya kehilangan 50% SP bar bagi seorang Fredo. Betul, dan perlu diingat juga bahwa Yudu Gang kali ini adalah juara bertahan sementara Yap. waktu ini. Di mana mereka kali ini ingin berusaha mempertahankan kembali juara mereka setelah hasil PMWL yang kurang memuaskan. Tapi BTR biasanya langsung rotasi ngambil ke arah spot ini. Tapi mereka lebih ngontrol area jembatan ini. Karena kan zona ke bawah. Oke, masuk akal sih. Kalau zona, ibaratnya kayak biasa kita ngomong pas, lu dapet tengah-tengah zona, masa mau keluar zona? Betul, betul, betul. Itu kan cuma netizen doang. Yap. Dapat zona ngendok doang. Ya kalau emang zonanya ke arah sana ngapain kita pindah-pindah gitu kan. Dikira klasik, naik Mendingan mobil stay berempat. aja di situ. Ngerasain nggak pas turnamen pas? Wah, ngerasain gua. Kan gue udah pernah mencoba kompetitif ya, dan ternyata ini memaksa Airwolf harus keluar dan dimana sudah ditungguin juga sama tim Bigetron, namun perang masih berlanjut. Kali ini malah All-Star tim Puyat yang dipress oleh dua tim. Ada tim Secret dan juga Yudu Gang. Iya, tampaknya zona menuju ke arah Milta sangat menguntungkan bagi tim BTR. Tidak menguntungkan bagi tim Aero dan juga Aura yang perlu mencari tempat tambahan. All-Star tim Puyat, dua player mereka cukup low kali ini. Masih bertahan di balik satu bangkai mobil yang sudah meledak oleh tim Secret kali ini. Dan Wah, mereka bakal coba ke-sandwich. bertahan di luar area safe zone. Betul, ini bener-bener ke sandwich. High ground, arah rotasi mereka dipotong sama Yudu, terus di belakang mereka dijagain juga sama tim Secret. Ini dua tim dengan firepower yang cukup kuat banget di regional mereka. Betul, ini mengerikan ini, naik motor Chengdri. Cheng Tri. Tapi santuy, yang nyetir Matoy. Best driver Thailand. Best drivernya Thailand yang saat ini bermain untuk tim Secret Malaysia. Langsung ngambil ke bagian shelter kali ini, lewatin bawahnya, nggak mau sampai naik ke atas high ground.
Yap. agar tidak tertembak oleh tim All-Star tim Puyat. Tampaknya ada kembali Hadiah muncul, ayo lagi. pilih Esports Mobile Player of the Year kali ini dukung pemain asal Asia Tenggara. Ada 2, Zuxi Luxi. Ada Zuxi Luxi yang harus kita dukung guys. Jadi jangan lupa selain mendukung Indo Pride, kita juga harus mendukung Indo Pride untuk vote player terbaik ya. Betul. Dan juga ada hadiah nanti untuk milestone kita sampai 400.000 penonton, ada parasut PUBG Mobile Pro League. Betul. Secara permanen. Yes, permanen loh ya. Permanen. Kalau gue sih minta production aja lah ya, langsung gue redeem aja. Oke. Yoi. Kali ini kita bakal balik lagi bertukar gamenya karena sudah ada 3 tim yang cukup dempet. Bahkan kali ini Roy langsung diamankan begitu aja, di convert menjadi sebuah point kill bagi tim FGM. Ya, kita bakal scan dari VGM lagi masih bertahan juga. Bensu masih menahan juga gempuran bom dari tim All-Star tim Puyat kali ini. Kita bakal lihat mereka kembali mereposition, Ngeflank tapi lagi 2 orang. kemana pun mereka ngeflank. Ini udah kejepit pas. Ya, ada tim secret juga di sebelah kiri. Ini mau ngelawan yang mana, mereka pasti bakal pusing banget. Sementara stack sudah mulai terdengar, bahkan vehicle-nya udah mulai kedengaran dengan sangat jelas kali ini. Hai, bakal langsung U-Hike, bakal langsung kontrol ke arah sebelah kanan, di spray langsung. Namun belum ada damage yang diterima oleh player-player dari tim V-Gaming. Mereka masih bisa melanjutkan rotasinya, bahkan kali ini hanya ada 1 player doang yang cukup sekarat. Itu pun masih bisa selamat dan masih bisa mendaki menuju ke bagian atas dari bukit dekat shelter. Yes, dan Chua bakal langsung pindah juga posisi ke high ground, tapi seberapa lamakah mereka selamat? Secret pun gak boleh terlalu lama menahan blue zone, nah harus pindah kembali posisi mereka keluar dari area pertahanan low ground mereka kali ini ya. Ya, dan Matoy juga harus bergerak karena mereka masih berada di arah blue zone yang ketiga kali ini. Circle akan segera muncul untuk yang keempat. Di manakah circle keempat akan muncul? Apakah masih menguntungkan untuk tim-tim Indonesia? Apakah Aerowolf masih bisa rotasi? Karena tadi kalau nggak salah Aerowolf rotasinya kepotong sama jembatan kanan, jembatan sebelah kanan yang udah ditungguin sama tim Bigetron. Oh, Iya. naik ke bagian utara. Langsung bertahan juga kayaknya. Kita bakal dari tim Aerowolf, tampaknya mereka harus keluar dari area jembatan, dan akankah mereka dibredel tembakannya oleh tim BTR? Lagi Gue dari nggak mobil. pengen ngeliat ini terjadi sih. Iya, gue gak pengen. Tiba-tiba ada mobil. Tolong. Turun. Wah. Ini please lah, please gitu. Kayak Please. gue tahu emang gak boleh ada pertemanan kalau di Battle Royale, gitu. tapi Cuma please gitu. Kalau jangan sama tim Indo, di awal iya. gitu loh. Apalagi ini masih 16 tim. Matoy ketangkep. Oke. Dari Oke. TV kita pakai TS keluar dari pertahanan mereka, tertangkap nih. Gue nggak tahu ya apakah sudah masuk ke safe zone dan udah aman atau enggak. Yap, apalagi setupnya Bigetron nih udah enak banget loh Flo. Ryzen jaga di arah pom bensin, di arah pinggir pantai juga udah ada yang ngejagain. Karena ini masih DPS Blue Zone yang keempat, masih bisa ditahan sama semua player, tinggal full boosting. Asalkan punya healing dan punya spot ketika mereka masuk ke dalam circle, harusnya mereka masih cukup aman. Tapi sepertinya dari Aura pengen ngambil rumah sebelah kanan udah dijagain, dia harus gerak kemana lagi. Jaden dan juga Roses masih bingung, namun sepertinya dari Casey sudah terknockdown, sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi kecuali tryhard untuk diselamatkan, dan Casey menjadi sebuah confirm kill bagi tim Icon. Betul, 3 player tersisa kali ini. Kita bakal lihat apakah Aura bisa bertahan melawan tim All-Star, tim Puyat yang berada tepat di ujung zona dan akan sedikit menahan sakitnya Blue Zone karena di-cut oleh Roses kali ini ya. Membuat mereka sedikit sulit untuk berdiri dan membuka posisi mereka. Lemparan bom pun mulai dihujani juga oleh Jaden dan juga Roses. Kita bakal lihat dari Steve juga sudah berdiri posisinya sedang mencari ujung zona untuk ngebuka vision seluas mungkin. Yap. Apakah bisa Aura meratakan satu tim yang ada di sekitar dia? Ada All-Star tim Puyat. Dan Pimain juga tertangkap, ada PW88 sudah mulai beraksi. Kali ini bakal diterobos rumahnya, 2 orang masuk ke dalam rumah kali ini melalui jendela. Masih menahan stepnya terlebih dahulu, ditahan di lantai 1. Masih belum naik ke bagian lantai 2, sedang melakukan boosting sebelum mereka nge-push ke bagian atas. Ya, kita bakal lihat dari tim PW88 bakal bertahan juga. Aura tampaknya juga menahan ujung zona. Di bawah mereka ada Iconic, di kiri mereka ada AST kali ini. Bertahan dan sedikit mengambil ujung zona, menghalangi Aura untuk maju dengan bebas. Chopper pun akhirnya tumbang dan Box Gaming akan pulang ke arah lobby dan tampaknya Box Gaming gak lagi fighting nih game kali ini. Betul, Box Gaming belum fighting, mereka masih mencari musuh yang tepat sepertinya untuk memboosting poin mereka. Kali ini Box Gaming resting. Oke. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Jangan langsung ngegas ya. Zuxi tampaknya tertangkap di serbu Dua. langsung pertama mereka Microboy juga tertumbangkan. 2 pemain mereka dihajar oleh TSJ dan juga tim SMG Ryzen bakal one-on-one kali ini. Bakal coba men-secure killnya tapi tidak bisa. Menyisakan seorang Luxi sendirian kali ini dengan 0 kill. Kita bakal lihat Luxi masih bertahan juga di rumahnya. Bakal coba untuk nge-revive Zuxi yang berada tepat di bawah dia kali ini. Dapatkah di-revive? Harusnya dapat. Harusnya bisa. Harusnya BTR masih bisa bertahan dengan kedua player yang tersisa. Gue kira Tachibana. Ini Tachibana. Iya. Tachibana yang tersisa karena Ryzen udah pasti bakal di confirm kill di arah gudang. Kita bakal lihat apakah Tachibana kali ini bisa kembali
menoleh hasil yang positif di game pertama kita kali ini ya. Lemparan bom menuju oleh Luxi ke arah gudang, harusnya ke belakang gudang. Ya, dia lempar ke kanannya. Tapi belum maju. Tapi dari belum SMG. maju. Betul. Oh, ini bakal dihujanin granat. Mobilnya udah mulai kelihatan bakal dilempar granatnya sekarang juga berjuang bagian dalam dari gudangnya, ternyata menuju ke bagian luar dari gudang, tidak berjuang bagian paling dalam. Luxi mencoba granat yang keempat akan langsung dilemparkan. Begitu aja dibalas dengan granat dan sepertinya masih belum yang menuju ke arah Luxi. Hanya sering dan berbagi utility aja untuk saling dilempar. Tapi keduanya masih belum aman loh. Dari BTR dia coba pengen menghalangi pergerakan SMG dan mengenai bom granat ke arah mereka, tapi zona yang tepat itu di luar pertahanan dari BTR. Kita bakal lihat dari tim SMG. Ini kalau satu granat kena 4 ini legit banget, bakal meledak. Ternyata tidak memberikan damage sama sekali, bahkan 2 pemain. Satu momen dikonfirm menjadi sebuah kill dan Bigetron Red Aliens harus dipulangkan di rutan ke-14. Yes, kita bakal dari BTR kali ini harus menelan kekalahan di game pertama, tapi misalnya tim Aero yang masih bertahan dengan 4 anggota mereka menghadapi lawan-lawan di zona ke-6 kali ini. RRQ di depan mereka sudah sekarat dan beberapa kali sempat kenok juga. Kita bakal dari kali ini dari tim Aero memainkan Renares, Power Potato dan juga Super Una untuk coba menahan gempuran tim-tim lawan di game pertama. Hazelnut yang nggak main berarti ya? Hazelnut yang nggak Hazelnut main. belum dimainkan untuk di match yang pertama bagi tim Aerolov. Kali ini 2 tim Indonesia masih bertahan, bahkan Aura hanya perlu bergerak sedikit, tapi masalahnya itu lower ground dan angle shoot dari Iconic itu udah enak banget menuju ke arah Aura dan juga menuju ke arah All-Star Tim Puyat. Ya, kita bakal lihat kali ini dari seorang Spauf juga bakal langsung menggerakkan mobil dia menuju ke arah safe zone yang dihalangi oleh tim Secret Jin yang paling dekat dengan mereka posisinya. Betul, akan digerakkan kembali. Mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona karena mereka masih berada di luar dari circle. Yang keempat, yang kelima ternyata Jaden bakal mengambil mobilnya lagi. Dia bakal puter lagi menuju ke arah sebelah kanan. 2 vehicle yang dikontrol oleh tim Aura. Mereka pengen ambil sisi yang mana. Mau nggak mau mereka harus komit. Mau nggak mau mereka harus komit. Ya, mereka bakal komit. Mereka bakal push menuju ke arah tim Iconic kali ini. Roses berada di bagian paling depan, turun 1 orang. 2 orang bakal masuk ke bagian dalam. Kali ini sudah mulai terbakar. Steve bakal proning sudah berhasil mendapatkan 1 pemain. Red knock di antara kedua player ini. Dan ternyata korban kedua masih belum bisa diamankan oleh tim Aura. Roses tersisa seorang diri dan diambil oleh All-Star Tim Puyat. 2 tim Indonesia dipulangkan menuju ke arah lobby dengan placement yang tidak terlalu bagus. Tinggal Aerowolf yang bertahan sementara waktu ini dengan sementara 0 kill, tapi mereka masuk ke dalam zona-zona akhir. Minimal 1 pemain mereka sudah men-secure area, tinggal di-forcingin aja. Super Una dan kawan-kawan juga masih menjaga sisi belakang, memastikan bahwa ketika mereka nabrak, itu mereka safe. Potato yang menjaga sisi depannya. Yes, masih ada Aerolov yang bisa bertahan. Kali ini mereka masuk di barisan top 10, naik lagi ke bagian atas dan membuka view-nya dengan lebih jelas. Apakah bisa mendapatkan beberapa steal point dari beberapa player yang sudah terkena knockdown di depan Aerolov persis. Betul, akhirnya All-Star Tim Puyat juga menabrak Icon yang tadi sempat menahan gempuran dari tim Aura. Belum merupakan tambahan pemain, tapi dari tim AST tampaknya harus mau nggak mau maju masuk ke rumah, harus perang kali ini. Dan kita bakal ada rank kita tembak juga, dapat 1 korban tambahan, langsung kena juga. Ini udah full chaos. Ini barbar banget, Full chaos game kali ini. Kita bakal ada Icon, low banget for pro, bertahan di balik mobil. Tampaknya Icon meratakan 2 tim kali ini. Iconic gak diduga-duga, permainan mereka bagus banget. Kali ini kita bakal berpindah menuju ke tim Aerolov yang sudah mulai nge-push ke arah kompon yang mereka incar, tapi Super Una bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu. Masih berada di bagian paling luar dan berhasil mendapatkan 1 orang. 1 orang sudah mulai masuk ke bagian paling dalam, sementara Renalre bakal menahan di bagian luar. Betul, menahan gempuran tim-tim lain, memastikan mereka dapat zona. Mereka dapat zona, tapi balik lagi mereka harus meng-clear rumah ini terlebih dahulu ya. Kalau mereka pengen menang kali ini, lemparan bom ditumbangkan langsung. Membambar Spawn pun kena 1 for 1. Sementara waktu ini kita bakal Super Una masih menahan juga gempuran dari tim SMG yang berada tepat di atas rumah mereka. Betul, ini push yang benar-benar sabar banget dari tim Aerolov. Mereka silih berganti untuk melakukan healing dan saling mengcover satu sama lain. Bahkan mereka hanya knock dan revive. Knock revive, mereka benar-benar bisa mengontrol area ini dengan sangat baik. Tapi bakal dipush seperti kedua orang bakal nakal. Itu udah mulai kelihatan, tapi tidak ada tembakan pasti dari tim Aerolov. Mereka sedikit panik ketika 1 push menuju ke lantai 2. Betul, kita bakal dari Potato masih menahan juga. Dia bakal keluar arah rumah, bakal coba untuk granat kembali ke dalam rumah. Kali ini masuk ke lorong-lorongnya. Dia mempredik bahwa pemain SMG akan turun dan coba meng-clear mereka kali ini. Wah, langsung lompat di HBD dan Potato akan kena kali ini, menyisakan 1 player Spauf yang berada dalam rumah dan juga Renare yang berada di luar area rumah. Tapi ternyata ledakan Spauf mengeratakan lawannya dan Aero bertahan dengan 4 kill, masuk nomor 7 dengan 2 pemain masih hidup. Renare zona bahkan kali ini. Potato juga nggak Renal dan Spauf, dua-duanya zona kali ini. Ya, dua-duanya zona, tapi mereka nge-split. Mereka harus fokus dengan posisi mereka masing-masing. Tapi ini keputusan bagus ya. Yap. Karena dua-duanya memiliki zona dengan angle yang berbeda. Renare sangat-sangat aman dan nggak ada yang tahu posisi dia karena dia di balik batu. Ini Secret bakal fight duluan sih, sama Yangon Galacticos. Ya, Satu ini di lantai 1, last man standing. di lantai 2 orang. Ini bakal di-push langsung ternyata. Warsek dapetin 1 orang main, harusnya di-confirm kill, tapi sepertinya bakal ada backup dari tim Secret. 1 orang menuju ke bagian lantai 2 kali ini. Jin sudah dipulangkan menuju ke dalam lobby Secret. 2 orang masuk secara bersamaan. Dipulangkan
memulangkan langsung satu pemain yang ada di bagian ruangan menuju ke arah lobby. Spauf masih bertahan, Renalre masih bertahan, Aerowolf bertahan di top 6. Spauf kalau bisa mendapatkan momen yang bagus nih, ketika TS keluar semua, dihajar sama YG satu orang, bisa rata semuanya tadi. Tinggal menunggu momen nih, dan kita bakal kalian dari tim Geek juga masih bertahan melawan tim Icon. Ledakin mobil memastikan bahwa dia posisinya aman dan tampaknya YG pun pulang di posisi ke-6 dengan total 3 kill. 5 tim tersisa, masih ada tim Aerowolf juga dengan zona yang sangat-sangat enak. Dimana Spauf bisa nge-HBD lawannya kalau dapet momen yang bagus. Renalre pun dapat satu korban tambahan, langsung di NK kali ini. Nggak sempet ke N dan dia dapat satu reset item yang bagus banget di depan sana. Yang Tapi sabar, jangan diambil dulu. Yang penting aman dulu posisinya. Spauf bisa HBD dulu. Belum, sabar. Ini kayaknya Renalre sengaja ngebuka tembakan supaya Spaufnya aman buat nembak ke arah sana. Iya, dan secure kill. 5 kill. Legit! Woo! Ini bagus banget permainan dari Aerowolf dengan 2 main, tapi posisi yang sangat-sangat baik. Ini benar-benar luar biasa banget sih permainannya. Kita bakal dari Spauf. Oke, Spauf setup terlebih dahulu. Spauf, seorang diri aja start sudah mulai terdengar oleh tim Secret. Satu orang sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. Kali ini Spauf mengganti modenya dengan FPP. Dia bermain di arah tangga terlebih dahulu. Belum ada lemparan ke bagian atas. Dan ternyata gua kaget. Tembakan dari arah lain ternyata. 10 kill tim Iconic, 11 kill tim Iconic. Ini benar-benar mereka menggila banget. Tim dari Wildcard yang biasanya performanya nggak terlalu menggigit di game pertama. Ini menggila banget dan Iconic. Oh, dapat hit ya? Dapat hit. Mengamukkah kali ini? Dapat satu knock. Membantu Spauf sedikit. Men, Portro bener-bener bagus banget. Predict orang yang ada di dalam. Semuanya bagus banget. Spread terus semoga dan ternyata satu pemain. Renalre mendapatkan satu posisi yang bagus banget. Steal kill. Nice one, baby. 6. Berhasil mendapatkan steal kill. Tapi kali ini Spauf harus 1 lawan 1 dengan iShoot. Minimal. Ini Aero naik ke posisi 4, Aeros pasti mati dengan jarak segitu. Harusnya ya. Harusnya dari tim nomor 7, ini bisa menahan juga gempuran dari tim Iconic yang masuk ke zona. Tim itu tinggal sabar-sabaran nggak sih? Antara Spauf dan juga iShoot duluan mana? Renalre paling enak nih, Renalre paling enak. Tercover posisi dia. Oke, udah mulai terdengar bunyi tembak-tembakannya dari arah mana dan ternyata dapat satu, nggak berhasil untuk masuk ke dalam zona, tapi ternyata Aerowolf masih mengirimkan satu wakil ke dalam circle yang ke-7. Top 4 kali kita bakal melihat dari tim Aero masih bertahan juga tampaknya dari seorang Spauf. Nggak mau kasih kill tambahan, dia bakal mati oleh Blue Zone. Ayo perang dong, tembakin dong itu. Ayo Geek Fam sama Yudu perang yang seru ya. Biar Renalre tinggal nyelip. Iya, Renalre tinggal nyelip, nggak apa-apa. Karena poinnya Aerowolf juga udah lumayan banyak. Betul, kita bakal lihat kalian dari tim Yudu dengan 2 pemain, Iconic 1, Renalre 1, dan juga Damroot, Geek Fam 1 lagi. Kita bakal lihat kali ini. Memang secara jumlah anggota Yudu menang, tapi 2 orang. Seberapa besarkah 2 orang ngaruhnya dibanding lawan satu-satu? Ini kalau Renalre dapat circle lagi, ini legit banget buat Aerowolf. Ini circle kan sementara? Ya ini kan bentar lagi ngecil kan, circle 8 keluar. Oh iya iya. Kalau ke arah jalan aja, ini Renalre diuntungin banget. Dapetin 1 kah? Belum. Dia sabar. Dia pengen sabar. Dia nggak pengen kayak buru-buru banget gitu. Dia nggak pengen. Dia pengen enak loh covernya. Iya, batunya nih matang banget udah. Tapi si Edoten tahu. Iya, Edoten tahu. Tapi Renalre juga kayak tahu loh, kayaknya ada orang nih gitu kan. Itu dia AWM ya, satu lagi ya? Gua ngeliat ada selongsong yang panjang banget. Di belakang, tumbang. Tembak, tembak. Dia naik, dia ngintip. Oke. Dia mancing. Pancingan yang sukses dari Renalre. Ada tembakan dari Edoten. Nice try by the way. Nice try. Hashtag nice try untuk Aerowolf. 6 kill dengan placement di hashtag keempat. Ini ngebuat posisi mereka tuh enak banget. 3 bahkan. 10 poin. Oke, 10 poin. Lumayan, game pertama loh. Game pertama. Ini boostingan yang cukup bagus bagi tim Aerowolf. Kita bakal lihat kayak ini dari Iconic dan juga Yudu. Masih bertahan Iconic dengan 13 kill pas. 13 kill. Tapi Iconic bener-bener gila banget sekali. Oh, hampir dapat 1 dan tidak bisa diapa-apain lagi. Yudu Gang berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk match yang pertama PMPL Southeast Asia season yang kedua. Kembali Yudu Gang dengan permainan luar biasa banget menunjukkan bahwa mereka adalah juara bertahan dari PMPL saya kali dengan roster yang sama lagi. Betul, ini menunjukkan bahwa potensi mereka, kemampuan mereka harus dipertimbangkan oleh ke-15 tim yang lainnya. Betul. PMWL itu mungkin sedikit pukulan bagi mereka. Sekarang mereka telah kembali dengan performa luar biasa banget di PMPL saya kali dan game pertama Chicken itu biasanya boostingan mental yang luar biasa. Memang belum menjamin mereka juara, tapi itu menjadi satu modal yang baik untuk mereka bermain lebih semangat lagi di game selanjutnya. Yap, gue udah gak sabar lagi buat melihat match yang berikutnya karena pasti bakal lebih seru. Ini baru match yang pertama, sayang banget tadi Aura dan juga Bigetron rotasi mereka kepotong. Bigetron yang bonyok banget sih. Kayak agak terlalu lama gak sih nahan di pertigaan jembatan kanan tuh.